Oke, selamat malam teman-teman Katolik Fit di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan memulai sesi live kita yang berikutnya mengenai life vocation, yaitu mengenal tarekat CB dan perjalanan panggilan dari para suster-suster CB. Dan pada malam hari ini kita akan ditemani oleh dua suster. Yang pertama adalah Suster Simforiana Risti Sakarias CB dan Suster Tresmiati Yeti CB. Untuk sebagai perkenalan awal, Suster Simforiana ini berasal dari Yogyakarta dan sekarang sedang menempuh studi filsafat teologi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kemudian yang kedua ini ada Suster Tresmiati Yeti CB, berasal dari Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, dan saat ini sedang menjalankan tahun orientasi di Rumah Sakit Boromeus Bandung sebagai seorang perawat. Untuk tidak berlama-lama, kita akan membuka sesi kita pada malam hari ini dengan doa pembukaan kepada Suster Simforiana. Mungkin bisa memimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai. Baik, para sahabat teman-teman Katolik Fitgram, kita akan memulai perjumpaan kita, sharing kita pada malam hari ini. Kita akan mendoakan satu doa khas Suster CB. Saya akan share di sini ya. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. O pencinta hati kami yang manis, berilah kami bagian dalam dukamu. Semoga hati kami bernyala-nyala karena cinta. Buatlah kami cakap dalam pengabdian-Mu, tetapi tidaklah bermanfaat bagi kami saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Untuk memulai sesi kita pada malam hari ini, saya akan langsung mempersilakan pada Suster Tres dan Suster Simforiana untuk memulai presentasi sharing dari apa itu tarekat CB. Mungkin dipersilakan, Suster. Oke, terima kasih Mas Farid. Sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan Suster Tarekat Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus, itu di mana letaknya, juga karyanya apa aja. Nah, supaya kita bisa lebih dalam mengenal dan juga bisa mengenalnya secara lebih menarik, kita akan melihat satu video singkat berikut ini.
jawab tentang panggilan religi yang suci, berserah diri. Banggakan sayapmu, tebarkan cintamu, panjatkan doamu, Tuhan selalu bersama kabarnya. Pahat dan karyamu, murnikan jujurmu, lapangkan rumahmu, jadilah pusat kesempurnaan, getarkan riangmu, pijarkan setiamu, hadirkan ikhlasmu, bakti bagi keutuhan manusia. Nurani gempita, agung bertahta, muliakanlah nama Tuhan selamanya. Nama Tuhan, muliakanlah nama Tuhan selamanya. Nama Tuhan, muliakanlah nama Tuhan selamanya. Nama Tuhan, muliakanlah nama Tuhan Oke, terima kasih. Demikian tadi video profil singkat tentang Suster CB dan juga karya-karyanya. Nah, sekarang supaya kita bisa mengenal semakin dalam, kita akan diajak bersama-sama pertama oleh Suster Trismiati untuk mengupas lebih dalam soal kongregasi CB. Silahkan Suster Trismiati. Terima kasih Suster Sinforiana. Selamat malam Mas Farid dan teman-teman semua. Selamat malam, Suster. Ya baik. Tadi saya memang merasa bersyukur ya melihat situasi yang mungkin saat ini masih dialami oleh kongregasi kami CB yang berusaha semaksimal mungkin untuk meneruskan karya Allah. Mulai dari awal perjalanan Suster CB yang hadir ke Indonesia sekitar mungkin tahun 1918 ya. Baik, bisa dikonsulkan? Ya. Tadi doa yang kita doakan bersama saat memulai perjumpaan kita itu adalah doanya Bunda Elizabeth. Kami setiap hari mendoakannya di saat pagi, ibadat pagi, atau mungkin doa malam, atau doa sore, selalu kami doakan sebagai kekuatan kami. Dan inilah Bunda Elizabeth kami, Bunda pendiri kami, Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carlos Borromeus. Nah, beliau itu siapa ya? Mungkin ini pakaiannya dulu seperti ini ya, Suster-Suster CB dulu pakaiannya seperti ini ya. Dan sekarang berubah, bergulir. Terus ada juga yang putih, ada yang biru ya, Suster Simpo ya. Jadi kami memang ada tempat-tempat tertentu, mungkin di rumah sakit kita harus pakai putih, karena kita berkaitan dengan para perawat, dokter, kemudian kalau yang di sekolah-sekolah pakai biru. Nah, siapa Bunda Elizabeth Creators? Ya, beliau adalah seorang wanita sederhana, sangat-sangat sederhana. Beliau dilahirkan di Maastricht, Belanda, tanggal 1 November 1789 di Lut, Belgia. Orang tuanya Nicholas Creators dan Maria Bordel. Bunda Elizabeth ini termasuk keluarga besar, ya. Jadi ada berapa? 7 bersaudara, banyak ya, Suster Simpo ya. Kemudian beliau mendirikan biara di tanggal 29 April 1837 di Maastricht, Belanda.
Nah, perjalanannya memang tidak mudah ketika memutuskan sebuah biara untuk Bunda Elizabeth. Jadi diawali mungkin sedikit saya menceritakan kenapa kami penerusnya sampai saat ini sangat-sangat mengagumi beliau. Beliau sangat sederhana, dan saat itu mungkin pada saat zaman perang revolusi ya, mulai kehadirannya beliau melihat peperangan, kemudian banyak yang menderita, sehingga hatinya sangat tergerak untuk mau menolong. Beliau adalah putri dari seorang bendahara dari sebuah puri waktu itu, tapi dengan kondisi dalam keluarganya yang mungkin serba tercukupi, tapi tidak membuat beliau untuk melihat itu sebagai sesuatu yang harus disombongkan. Beliau justru lebih tertarik untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang saat-saat itu mungkin membutuhkan pertolongan. Nah, itu yang membuat saat ini pun kami mencoba menghidupi nilai-nilai itu, peduli dengan orang-orang yang sangat tersisih, tersingkir, dan juga sangat membutuhkan pertolongan. Beliau sudah wafat ya, tanggal 26 Juni 1864. Jadi ini adalah pesta-pesta kami juga. 29 April dan 26 Juni kami merayakan. Ini pelindung. Tadi pendiri pelindung adalah Santo Carolus Borromeus. Kok aneh, kenapa bukan Bunda Elizabeth sebagai kongregasi yang nanti diakhiri nama kami Bunda Elizabeth? Tidak. Bunda Elizabeth sangat mengagumi juga Santo Carolus Borromeus. Nilai kesederhanaan, kerendahan hatinya yang dimiliki oleh Santo Carolus, itulah yang menjadi spirit dan roh bagi Bunda Elizabeth untuk melakukan hal-hal baik itu. Kemudian untuk perjalanan hidup Santo Carolus yang mungkin teman-teman semua tahu ya, yang setiap tanggal 4 November kita rayakan bersama seluruh dunia ya, tapi bagaimanapun kami secara khusus merayakan dalam kongregasi. Beliau sebagai pelindung kongregasi CB, kemudian dilahirkan tanggal 2 Oktober 1538 di Puri Arona, Milano, Italia. Jelas sebagai orang yang sangat-sangat kaya ya saat itu, tapi beliau kembali merendahkan hatinya untuk mau menolong orang-orang yang sangat membutuhkan, dan saat itu beliau meninggal tanggal 3 November 1584 dalam kondisi saat itu ada wabah sampar. Yang saya selalu melihat bahwa situasi seperti itu seperti sekarang pandemi COVID-19, di mana kami para suster yang berjuang juga untuk mau hadir dan peduli, yang memang tidak terlalu banyak terlibat, tetapi kami bersyukur bahwa nilai-nilai itu bisa dijiwai oleh mitra karya kerasulan kami di rumah sakit. Nah, ini yang kami kagumi, kami syukuri bahwa Santo Carolus sebagai pelindung dari kongregasi kami. Nah, menjadi karismanya ya, jreng, warnanya kuning. Sebagai roh yang selalu menjiwai dan menspirit kami di dalam melayani. Jadi cinta tanpa syarat dan berbela rasa dari Yesus yang tersalib. Ini sebagai nilai yang sangat-sangat menjiwai kami. Bunda Elizabeth memberikan kepada kami sehingga kami lanjutkan, kami teruskan, di mana kami sangat mengagumi beliau di dalam perjalanan hidup panggilannya yang begitu tergerak hatinya ketika memandang Yesus yang tersalib. Nah, disitulah yang membuat kami selalu ketika mengalami situasi yang sulit, kami selalu berusaha menyatukannya di dalam peristiwa itu. Kemudian visinya apa? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, yang miskin, tersisih, menderita, yang diselamatkan dan dibebaskan dalam kebutuhan kerajaan Allah. Mungkin bukan secara fisik saja, tapi juga secara rohani yang mungkin saat-saat ini dalam kondisi pandemi, banyak orang-orang yang di sekitar kita yang menderita secara psikis, rohani, yang mungkin merasa kesepian, merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, dan itulah visi kami untuk melanjutkannya sampai saat ini. Nah, misi-misi yang mungkin konkret yang bisa kita lanjutkan secara pribadi, setiap para suster selalu mencoba untuk menghidupi ini, menjalin relasi pribadi dengan Yesus Kristus dalam sikap kontemplatif dan diskresi. Jadi ini nilai yang paling utama ya, sehingga diposisikan di awal. Ketika kita tetap menjalin relasi kita yang intim dengan Tuhan Yesus dan sikap kontemplatif kita, itu membuat kita berani untuk melakukan hal-hal baik,
berdiskresi di dalam segala memutuskan sesuatu, karena hubungan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kesaksian hidup kita sebagai hamba Yahweh, di mana hamba Yahweh itu sungguh memberikan nilai-nilai yang luar biasa seperti Yesus sendiri. Tidak mengagungkan dirinya, selalu merendahkan hati dan mengosongkan dirinya untuk menjadi saksi Tuhan. Kemudian pelayanan bagi keutuhan manusia sebagai citra Allah. Ini yang selalu kita angkat, karena memang nilai-nilai inilah yang selalu kita junjung ketika situasi yang mungkin tidak mudah, seperti ada kasus-kasus aborsi atau mungkin bayi-bayi yang ditinggalkan oleh orang tua. Sebagai keutuhan manusia, sebagai citra Allah, itulah yang harus kita pelihara sampai saat ini. Nah, kita masih punya tempat-tempat tertentu ya, seperti di Ganjuran, itu kita menampung anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Menanggapi tantangan zaman dengan gembira. Ini nih suatu tantangan yang luar biasa. Jadi kami para suster tidak hanya sebagai suster CB, tapi harus mempunyai kemampuan secara intelek juga. Karena kenapa? Kami dihadapi dengan tantangan zaman yang luar biasa, terutama mungkin di rumah sakit, di sekolah-sekolah, ataupun juga sosial pastoral, sehingga kami pun selalu melihat ini sebagai tantangan yang membuat kita sukacita. Ketika kita diutus dimanapun, kita harus mempunyai bekal itu secara profesional. Sehingga tantangan zaman ini tidak menjadi kita takut, tetapi justru menjadi kita semangat untuk melayani, seperti doa tadi Bunda Elizabeth, berilah aku pengabdian ya dengan cakap dulu. Jadi cakap itu berarti kita dimampukan dulu untuk mengisi hati, pikiran, dan seluruhnya untuk mau melayani sesama. Nah, ini nilai yang paling penting, berpihak pada yang menderita. Saat-saat ini pandemi sungguh membuat kami berjuang ya, terus kemudian juga di sekolah-sekolah yang mungkin saat ini juga tidak mudah, ini menjadi tuntutan bagi kami untuk tetap berusaha melayani setiap pribadi. Nah, tadi tersampaikan juga ya di awal bahwa kami bisa ada sampai sekarang. Kalau tanpa para suster 10 ini, 10 misionaris ya, ini dibawa oleh kapal Vondel, perjalanan hampir 3 bulan ya, dari Laut Belgia itu Belanda, dan naik kapal yang saat itu sedang terjadi perang. Bagaimana dibayangkan saat itu laut yang mungkin ada ranjau-ranjau. Itu kalau bukan karya Allah sendiri yang menghantar 10 suster ini datang ke Indonesia, mungkin kami tidak ada di sini. Jadi karya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang membuat kami bisa melanjutkan karya para suster pendahulu. Nah, ini ada 10 suster misionaris kami yang hadir pertama kali di Batavia, Rumah Sakit Carolus sebagai saksinya, ya. Nah, ini menjadi kekuatan kami di dalam perjalanan hidup panggilan kami, sehingga kami pun semakin disemangati untuk terus melayani di dalam karya-karya yang memang boleh kami syukuri bahwa hanya Tuhan sendiri ya yang membuat itu terjadi, bukan karena kemampuan kami, sehingga kami pun semakin bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai hidup panggilan dan perutusan kami dalam karya-karya yang dipercayakan kepada kami. Ini para suster 10 ya. Ini dipampang di depan Rumah Sakit Carolus itu. Jadi itu sebagai sejarah yang luar biasa ya, 102 tahun ya tahun ini ya, 2020 ya. 2000 kemarin itu 18 ya, sudah 100 tahunnya. Jadi sekarang udah 102 tahun Indonesia, suster CB ada di Indonesia. Ya. Nah, suster-susternya udah nggak ada. Tapi mendoakan kami dan selalu merasakan bahwa para suster mendukung kami di dalam doa-doa. Terima kasih. Mau dilanjutkan oleh Suster Simporiana ya. Oke. Nah, ya. Oke, terima kasih Suster Trismiati. Nah, tadi Suster Trismiati sudah menjelaskan banyak soal pendiri, pelindung, dan juga spiritualitas dari suster-suster CB. Nah, ini adalah salib yang menjadi identitas suster CB. Jadi, salib ini
pasti dipakai oleh para suster kemanapun mereka berkarya, kemanapun mereka pergi, kemanapun kami menjalani perutusan seperti itu. Bentuknya ada dalam bentuk kalung ataupun bros seperti itu ya. Jadi ini ciri khas dan juga identitas Suster CB. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana pengalaman Bunda Elizabeth ketika memandang salib, ketika mungkin bahasa rohaninya itu kontemplasi salib. Dia mengalami relasi yang begitu dalam, perjumpaan yang begitu dalam dengan Yesus sampai akhirnya melahirkan doa Suster CB yang tadi di awal kita doakan bersama. Itu adalah buah dari permenungan Bunda Elizabeth saat memandang salib. Maka itu sebabnya salib menjadi kekuatan, salib juga menjadi identitas dari para suster CB. Nah, sekarang mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, lalu kalau mau masuk jadi suster CB itu gimana sih suster caranya? Seperti itu kan, tahap-tahapnya seperti apa? Nah, ini adalah proses dari tahap formasi atau pembinaan suster CB. Pertama, dimulai dari yang namanya masa aspiran. Masa aspiran itu seperti masa pengenalan, penjajakan awal seperti ya. Jadi dalam arti belum masuk sepenuhnya. Jadi misalnya teman-teman pengen mengenal gimana sih kehidupan pembinaan, kehidupan para suster itu. Nah, mau live in dulu lah. Nah, mau live in dulu bisa teman-teman live in ke rumah pembinaan Suster CB yang ada di Jogja, di Gejayan seperti itu, di Merican, ataupun juga ada di Kupang dan juga ada di Timor Leste. Jadi kalau di Indonesia ada di Kupang dan juga ada di Yogyakarta. Nah, teman-teman aspiran ini adalah mereka yang sudah punya keinginan, punya kerinduan untuk ingin mengenal lebih dalam tentang panggilan dan juga tentang kekasan Suster CB. Jadi biasanya tahap awal ini tidak selalu sama, jadi fleksibel untuk beberapa orang. Rata-rata biasanya sekitar 3 bulan minimal supaya lebih mantap untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap postulat. Nah, mereka yang berada pada tahap postulat ini disebut sebagai postulan. Postulan ini sudah lebih mantap, sudah memutuskan bahwa ya saya ingin memulai proses pembinaan sebagai suster CB. Jadi sudah punya baju khusus. Nanti kita akan lihat apa sih bajunya kayak apa sih seperti itu. Nah, itu masa postulat ini adalah masa pengenalan, penjajakan lebih dalam, tapi juga proses pembinaan seorang calon suster dibina untuk dewasa secara manusiawi dan juga kristiani. Itu kekasannya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah novisiat yang subjeknya disebut novis. Nah, tahap novisiat ini berlangsung selama 2 tahun. Mereka yang memasuki masa novisiat sudah menerima jubah seperti itu. Jubah, jadi sudah menerima busana biara dan juga sudah mempunyai nama baru. Nah, bagaimana kekasan-kekasan dan juga gambarannya kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini aspiran. Jadi aspiran masih awal-awal, kita juga masih bisa lebih ringan, lebih santai seperti itu. Juga masih kalau misalnya mau telepon keluarga juga masih boleh-boleh seperti itu. Jadi masih tahap pengenalan yang sangat awal seperti itu. Pakaiannya masih seperti ini ya. Jadi belum ada pakaian khusus kalau teman-teman penasaran soal pakaian seperti itu. Nah, yang ini adalah postulan. Oh, ini baju yang lama ya, seterusnya. Jadi kalau postulan ini yang tahap kedua tadi sudah memasuki masa pengenalan yang lebih dalam, sudah memutuskan bahwa saya mau memulai proses saya untuk dibentuk sebagai suster CB. Jadi sudah mulai tinggal di biara, di rumah pembinaan, juga dengan berbagai kekasan, juga kegiatan-kegiatan khususnya. Mulai belajar bagaimana melayani, seperti itu. Nah, yang ini adalah
para novis. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ketika memasuki masa novisiat, para calon suster CB menerima busana biara. Jadi yang tadi awalnya sebagai postulan belum pakai putih-putih nih, belum pakai jubah putih-putih. Nah, ketika mulai masuki masa novisiat, ada upacara atau pemberkatan khusus yang biasa kami sebut sebagai kleding. Nah, di sini dalam upacara atau prosesi yang sungguh itu hanyalah karena rahmat Tuhan yang memampukan para calon suster untuk bisa berproses tahap demi tahap itu, akhirnya memberanikan diri untuk memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap novisiat, di mana mereka menerima nama yang baru, juga menerima busana biara sebagai simbol bahwa saya sudah mau mempersembahkan diri saya untuk Yesus, semakin memantapkan diri untuk Yesus, dan juga mau semakin berinkorporasi, semakin masuk dalam tubuh kongregasi CB. Maka juga mulai belajar untuk menggunakan busana biara seperti itu. Nah, ini prosesi-prosesi atau upacara-upacara khusus dalam tahap-tahap pembinaan kongregasi CB. Yang pertama, penerimaan busana biara. Seperti tadi ya, gambarannya seperti ini. Jadi yang awalnya postulan kan belum pakai kerudung. Nah, ini ada dalam prosesi atau upacara kleding, misa penerimaan busana biara, dipakaikan secara khusus kerudung, jubah dan juga kerudungnya. Ini adalah saat ketika para postulan yang mulai masuki masa novisiat menerima nama baru. Suster siapa? Seperti misalnya gambaran saja seperti saya ya. Dulu saya dipanggil nama saya dulu adalah Margareta, lalu kemudian ketika masuki masa novisiat saya diberi nama baru yaitu Suster Simforiana, seperti itu. Ini masih sama, lanjutan kleding. Jadi ada prosesi, ada juga bagaimana digambarkan kita menyatukan diri juga dengan Kristus, juga dengan kongregasi. Maka selalu dalam konteks yang selalu dalam upacara ekaristi seperti itu. Nah, yang kedua adalah ini adalah tahap selanjutnya setelah para novis menyelesaikan masa novisiatnya. Jadi seperti mudahnya adalah ketika kalau kita lulus dari pembinaan, kita lulus dari sekolah atau pembinaan menjadi calon suster CB, itu adalah tahap berikutnya adalah profesi. Jadi para suster karena rahmat Tuhan, lagi-lagi ini adalah karena semata-mata rahmat Tuhan yang juga memberanikan para suster, memberanikan para calon suster yang tadi disebut sebagai novis itu untuk memberanikan dirinya masuk dan juga melanjutkan panggilannya. Akhirnya diterima untuk mengikrarkan kaul sementara dalam kongregasi CB. Di sini disebut sebagai upacara kleding profesi seperti itu. Dalam pengikraran kaul sementara ini, ya jelas para novis mengikrarkan kaulnya secara publik dalam upacara khusus yang biasanya digabungkan dengan tadi penerimaan busana biara. Lalu juga ini kita bisa lihat tangannya suster ini menerima konstitusi. Nah, konstitusi ini adalah buku pedoman, buku pegangan bagi para suster CB yang sudah diterima dalam kongregasi untuk berkarya dan juga menjalani perutusan. Seperti itu. Selain itu, para suster novis yang sudah diperbolehkan untuk mengikrarkan kaul sementara juga diberi salib. Yang salib identitas CB yang tadi di awal sudah kita lihat bersama-sama. Gambarannya seperti ini, karena kaulnya bersifat publik maka pasti ada prosesi tanda tangan seperti ini di hadapan imam dan juga di hadapan pemimpin kongregasi. Ini biasanya sehabis upacara dan prosesi selalu ada acara ramah tamah, ada rekreasi dan juga atraksi. Nah, tahap berikutnya adalah ketika para suster CB sudah
mengikrarkan kaul sementara dan juga menjalani yang namanya masa juniorat. Sama seperti Suster Simfo, seperti saya adalah saya masih menjalani masa junior. Saat ini saya merupakan suster junior tahun ketiga. Nah, masa juniorat ini masing-masing berbeda antara 5 sampai 7 tahun. Nah, setelah para suster sungguh berproses bersama dengan rahmat Tuhan, juga dibantu dengan dibimbing oleh para suster formator, pendamping. Nah, itu setelah 5 sampai 7 tahun para suster dipersilahkan untuk mengajukan diri untuk mengikrarkan kaul kekal. Nah, kaul kekal ini namanya kekal pasti seumur hidup gitu kan. Gambarannya seperti ini. Jadi ada di misalnya ini adalah Kapel Bintang Samudra di Jogja yang jadi bagian dari pusat kongregasi CB. Nah, para suster yang mengikrarkan kaul seumur hidup menerima cincin. Kekasannya adalah menerima cincin. Namanya seumur hidup berarti dia menggabungkan diri, dia sudah mempersembahkan diri seutuhnya bagi Tuhan dan juga bagi kongregasi, bagi pelayanan kepada sesama. Seumur hidup. Oke, yang berikutnya ini gambaran aja atraksi-atraksi. Lalu ini pusat CB di Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Pusatnya adalah di Provinsi Riau di Jalan Kolombo. Kalau teman-teman tahu Panti Rapih, itu ada di dekatnya, di dekat Panti Rapih seperti itu. Nah, syarat-syaratnya gimana? Yang pasti perempuan beneran loh. Merasa terpanggil sehat jasmani dan rohani, lalu berkehendak baik, minimal lulusan SMA, jadi 18 sampai 35 tahun rata-rata usianya, dan juga terbuka untuk dibimbing oleh Tuhan. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, proses yang perlu kita jalani awal adalah berani melihat dan juga berani mengalami secara langsung. Jadi perlu kita ketemu, perlu berjumpa, juga mengalami misalnya live-in di biara-biara seperti itu, ataupun di rumah pembinaan secara langsung. Nah, ini kegiatannya pasti ada hidup doa dan juga bagaimana para suster dalam relasinya dengan Tuhan juga diutus untuk berkarya, karena kongregasi CB merupakan kongregasi kontemplatif aktif seperti itu ya, berkarya. Karyanya adalah pendidikan, sosial, pastoral, kesehatan. Tadi kita sudah lihat sedikit, cukup banyak bahkan dalam video yang di awal kita lihat tadi. Nah, ini hampir sama. Jadi ada pendidikan seperti tadi sudah di dalam video sudah sangat jelas. Ada sekolah-sekolah, Tarakanita, juga stikes dan juga kesehatan, ada rumah sakit Panti Rapih, Karolus di Jakarta, rumah sakit Borromeus di Bandung. Jadi gambarnya sudah dilihat di awal ya. Jadi mungkin ini saya lewati saja. Nah, tempat berkaryanya tadi juga di video sudah ditampilkan bagaimana para suster CB juga nggak hanya di Indonesia tapi juga berkarya. Pusatnya ada di Belanda dan juga berkembang di Filipina, di Belgia sebagai tempat kelahiran Bunda Elizabeth, juga di Timur Leste, di sana ada rumah pembinaan, di Vietnam, di Brasil, dan juga untuk di Amerika dan di Norwegia sudah ditutup untuk saat ini. Nah, ini gambarannya saja. Di Vietnam, suster-susternya seperti ini ya. Oke, itu saja yang bisa kami sharingkan. Semoga bisa membantu teman-teman untuk semakin mengenal suster-suster CB dan juga karya-karyanya serta bagaimana Tuhan berkarya di dalam kongregasi ini. Kami terbuka kalau misalnya ada hal-hal yang masih mengganjal ataupun masih menjadi pertanyaan dan juga bikin penasaran seperti itu. Waktu kami kembalikan ke Mas Farid. Ya, oke. Terima kasih Suster Simfuriana dan Suster Kres. Ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab,
Mungkin saya persilakan ke Suster Simfuriana dengan Suster Tresini menceritakan bagaimana sampai suster ini bisa terpanggil atau tertarik masuk ke dalam suster CB. Apa yang membuat suster tertarik? Mungkin suster bisa menyeringkan, dan apa perjalanan panggilan dari suster yang menarik sejauh ini? Apakah semuanya mulus-mulus saja atau ada banyak rintangan atau tantangan juga yang dihadapi dalam menjalani hidup panggilan selama beberapa tahun ini? Mungkin dipersilakan, Suster. Ya. Suster Simpo kemana? Baik, saya dulu ya, Suster Tresmiati. Perkenalkan ya, saya kembali. Bahwa saya asli orang Cigugur, Kuningan, Sunda. Jadi bahasa Sunda itu menjadi bahasa ibu saya. Kalau mengenai panggilan, saya memang merasa bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dan saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan cara apapun. Jadi ketika mungkin dari sejak kecil, SD ya, itu sebenarnya sudah ada keinginan untuk jadi suster. Tetapi karena dalam perjalanan itu sungguh memang harus dihidupi, makanya saya kadang malas ke gereja. Tapi karena tuntutan waktu SD itu harus bangun pagi, misa pagi setiap hari dan di absen. Di Cigugur itu ada SD namanya SD Sudarso. Selalu diminta nilai agamanya itu dengan misa pagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya saya harus bangun pagi. Dan itu waktu itu saya dengan nenek saya dibangunkan selalu setiap pagi jam 5, setengah 6 udah mulai misa. Dan dari rumah ke gereja itu nanjak. Cigugur kan daerah pegunungan ya, mungkin dekat di lereng Gunung Ciremai. Kalau pernah Mas Farid ke sana, ya di sana itu suasananya dingin dan sungguh membuat orang-orang kalau mau bangun pagi itu sebenarnya malas. Tapi di situ entah kenapa ya, mungkin tuntutan dan juga sebuah keharusan, ini harus bangun pagi. Tapi itu justru yang membuat saya semakin melihat bahwa oh iya ternyata enak juga ya misa pagi. Waktu kecil itu seperti itu ya. Cepet-cepet duduk di paling depan waktu misa, di bangku depan. Kemudian pulang minta berkat sama pastor. Nah kemudian saya masih ingat setiap Rabu dan Sabtu ya, kalau nggak salah seminggu 2 kali pengakuan dosa. Karena saking ingin suci kali ya waktu itu SD ya. Jadi itu ada jadwal pengakuan. Aduh, saya rajin sekali mengaku, sampai saudara saya sepupu, ngapain setiap hari ngaku dosa kalau buat dosa lagi. Tapi akhirnya saya selalu mencoba itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, rasanya senang sekali tuh rajin misa pagi. Terus kebetulan paman saya itu guru agama, katekis. Jadi saya tinggal dengan nenek saya. Jadi paman saya itu guru agama. Jadi buku-buku Orang Kudus itu saya baca tiap kalau pulang sekolah SD. Saya senang sekali nih jadi orang kudus ya nanti. Itu SD. Kemudian SMP. Mulai deh saya pelan-pelan, Bu, boleh nggak sih saya jadi suster? Wah, langsung. Tidak boleh. Kenapa? Karena saya anak pertama, 5 bersaudara. Itu nggak mudah untuk saya. Dan akhirnya membuat saya semakin melihat kembali bahwa ya kalau nggak jadi ya sudah, tapi keinginan untuk mau tetap ada begitu. Jadi antara iya dan tidak itu masih ada di SMP. Di saat retret pun Pratista di Bandung, itu membuat saya semakin kuat. Jadi dari Pratista retret saya langsung lari ketemu ibu, aku pengen jadi suster. Ibu saya langsung bilang tidak boleh, udah dibilang tidak boleh. Akhirnya mundur lagi, sampai akhirnya ibu mengatakan kamu kerja dulu. Akhirnya saya kerja ya, jadi saya ke SPK waktu itu, saya udah sepuh ya, usia saya sudah 44. Jadi saya waktu itu sekolah dulu tahun 91 ya, 91-94, saya di SPK Boromius. Entah kenapa saya selalu dekat dengan suster-suster CB. Di Cigugur kan CB sudah ada rumah sakit di sana. Kemudian di sekolah perawat juga dengan suster CB, karena Bandung Boromius itu CB juga. Dekat dengan kapel juga, biar asrama dengan kapel dekat, tinggal jalan kaki nyebrang. Itu sampai setiap pagi saya bangun diminta untuk nganter komuni ke rumah sakit oleh suster Simona. Suster Simona CB itu udah meninggal, suster Belanda. Dia panggil saya Yeti. Ya, dapat tugas ya antar komuni, bangun. Oke, baik suster, saya senang. Soalnya ngantar komuni itu dengan leterannya yang besar itu, klinting itu masih sekolah tuh, masih perawat pakai cap, belum suster ya.
Terus ngebatin tuh dalam hati saya di depan sakramen ya, ketika suster ngambil sakramen saya bilang, Tuhan kapan ya saya kayak suster itu, bisa bawa hostia dan saya bisa bagikan. Kayaknya jauh banget ya untuk seperti itu. Ya udahlah, saya ikut aja di rencanamu seperti itu ya biasa. Jadi 3 tahun saya jalani sekolah, kemudian suster Simon tahu saya ingin jadi suster ya. Saya mengatakan udah kerja dulu. Saya kerja dulu jadi perawat di Cigugur di rumah sakit. Ya kerja hampir 10 tahun, lumayan. Dan di tahun 97, 98 justru sekolah lagi untuk ambil bidan. Saat itulah 98 ibu saya meninggal. Suatu pengalaman yang menyakitkan dan saya marah waktu itu sama Tuhan. Karena sangat-sangat tidak siap waktu itu ya, karena saya anak pertama, adik saya masih butuh untuk didampingi. Kemudian saya mengatakan, Tuhan berarti saya tidak jadi suster, saya nggak akan mungkin ninggalin adik-adik saya, karena saya anak pertama, saya harus kerja, siapa yang dampingi adik-adik saya. Dalam kemarahan itu saya hanya bawa dalam doa, dan saya malah semakin rajin lagi berdoa. Saya semakin aktif lagi untuk ke gereja, aktif di stasi-stasi bersama para pastor kalau ke stasi ya untuk kunjungan. Jadi itu justru jalan Tuhan sendiri yang menguatkan saya untuk tetap Tuhan ingin seperti yang Dia inginkan gitu. Jadi kebiasaan itu yang membuat saya semakin kuat dan kemudian devosi saya juga kepada Bunda Maria. Jadi setiap habis kerja saya selalu jalan ke Gua Maria Sawer Rahmat sendirian. Saya mengatakan, Tuhan, Engkau pasti punya jalan untuk saya. Engkau tahu siapa dan keinginan saya bagaimana. Saya masih ingin tetap jadi suster. Dan Engkau pasti akan berikan jalan itu. Kemudian di tahun 2004 ya, Desember, saya mengalami kecelakaan. Naik elop ya waktu itu. Dari Cigugur mau ke Cirebon waktu itu mau beli bunga. Ada Midodareni sepupu saya untuk beli bunga di Cirebon karena di Cigugur nggak ada bunga-bunga ya, bunga-bunganya jelek, jadi maksudnya tidak tersiapkan untuk perayaan besar yang sakral. Akhirnya kami bertiga dengan sepupu saya wanita semua pergi. Di dalam perjalanan saya merasa kok saya malas ya naik. Kemudian di saat perjalanan yang mungkin 45 menit ya sebenarnya perjalanan dari Cigugur ke Cirebon itu di saat kondisi mobil gerimis ya. Hujan gerimis, mobil mau menyalip satu mobil. Kami nggak tahu dalam kondisi cepat, ternyata kami kecelakaan, terguling berapa kali. Kemudian saya mengatakan, Tuhan tolong aku. Dan saat itulah posisi ban mobil di atas, pecah semua kaca mobil, dan saya hanya mengatakan, Tuhan aku masih hidup saat ini. Dan pulang dari situ, saya tidak langsung ikut Midodareni, saya langsung ke kamar saya, nyetel kaset Nikita, Engkau sungguh baik. Disitulah saya merasakan bahwa Tuhan sungguh menyelamatkan jiwa saya, dan saya mencoba untuk melihat makna dari pengalaman yang mungkin bagi saya itu belum sampai memaknai ya, tetapi Tuhan Engkau menyelamatkan saya, Engkau punya rencana untuk hidup saya. Saya mengatakan bahwa saya akan mengikuti dan membalas kebaikan-Mu saat ini. Akhirnya di bulan Januari saya mulai menekuni pengalaman itu menjadi sesuatu yang menjadi pondasi bagi saya bahwa Tuhan sungguh baik. Kemudian di bulan Maret Paskah 2005, saya mengumpulkan adik-adik saya, kemudian ayah saya, mereka tahu adik-adik saya paling bilang, pasti mau ngomong nih, kakak mau jadi suster gitu kan, karena saya sudah bisik-bisik gitu. Ternyata saya saat itu memberanikan diri mengatakan bahwa saya mau jadi suster. Adik-adik saya memang sedih, menangis, tidak siap untuk mengenalkan. Saya harus memutuskan dan berani untuk tegas di dalam pilihan hidup saya untuk melihat bahwa saya harus memberikan kebaikan bagi orang lain karena Tuhan sudah baik untuk saya. Meskipun kebaikan yang mungkin saya bagikan tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Jadi akhirnya saat ini pun saya melanjutkan perjalanan hidup panggilan saya yang merasa bahwa tidak mudah juga, banyak suka dukanya, tetapi sungguh Tuhan mendampingi saya sampai saat ini. Keluarga saya juga baik-baik saja sampai saat ini. Mereka sudah menikah semua, ayah saya sudah sepuh, masih sehat. Saya berpesan memang saat pergi meninggalkan mereka. Tuhan saya meninggalkan mereka, tapi
Tapi setelah saya merasakan cinta Tuhan itu sungguh nyata, sampai saat ini masih memberikan berkat itu. Dan saat ini saya sedang belajar mengenal lagi pengalaman dulu saya sebagai seorang perawat, sehingga saya ditugaskan di rumah sakit Boronius. Dan sebenarnya untuk persiapan produser juga sih. Tapi saya merasa bahwa ini suatu rahmat yang luar biasa. Boleh mengalami pengalaman cinta Allah dengan melayani pasien-pasien yang saat ini sedang mengalami pasien ya, saya tahu ya Mas Farid dan teman-teman saya Sersivo selalu terjebak dengan pasien-pasien yang harus saya mandikan dengan positif COVID, swab positif ya. Tapi saya bersyukur bahwa dengan pengalaman yang sungguh-sungguh menguatkan ini membuat saya semakin merasa Tuhan itu memberikan rahmatnya yang luar biasa tanpa saya minta. Itu mungkin ya panggilan yang memang selalu menjadi motivasi yang selalu saya murnikan lagi ketika saya mungkin merasa sedih atau capek, kesal, tapi selalu lihat kembali bagaimana perjalanan panggilan saya ke belakang waktu itu memutuskan, kemudian saat ini Tuhan sungguh baik menguatkan dan meneguhkan saya. Dan saya tidak akan pernah lepas dari para suster yang membimbing saya, semuanya membantu dan menguatkan saya, keluarga saya, dan siapapun yang dihadirkan Tuhan dalam perjalanan hidup panggilan saya. Itu saja mungkin dari saya, Mas Farid. Terima kasih. Oke, makasih banyak Suster Tres. Ya. Atas pengalamannya. Mungkin kita lanjut dulu ke Suster Sinfo sebelum kita masuk ke tanya jawab. Oke, terima kasih Suster Trismiati dan juga Mas Farid. Terkhusus juga Suster Trismiati untuk kisahnya yang sangat inspiratif. Saya juga baru tahu sekarang kisah lengkapnya seperti itu. Menarik seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau saya belum banyak pengalaman sebagai suster CB, dalam arti saya masih dalam tahap junior, jadi saya bergabung dalam kongregasi CB itu tahun 2015 memulai masa pembinaan. Jadi sejauh ini baru 5 tahun. Tapi proses untuk mengiyakan panggilan itu yang panjang seperti itu ya. Dalam arti saya ingin menjadi suster itu udah sejak kecil, seperti itu, udah sejak kelas 3 SD. Saat itu motivasinya itu sangat kekanakan seperti itu karena Suster Trismiati perawat dan juga bidan ya. Bude saya itu bidan dan ada buka klinik di rumah seperti itu kan. Dia ada keluarga kami melayani di klinik itu, klinik persalinan dan juga klinik dokter seperti itu. Dan jadi saya sejak kecil, sangat kecil tuh udah tahu persis gimana kalau ibu-ibu yang melahirkan tuh kayaknya sakit banget. Nah saat itu saya yang masih kecil itu takut seperti itu. Jadi saya waktu itu pikir, saya besok mau jadi suster aja kan nggak nikah seperti itu. Nah itu motivasi paling awal, motivasinya anak kecil kelas 3 SD. Nah lalu berikutnya yang membuat saya akhirnya seiring berjalannya waktu dari kecil sampai cukup dewasa itu kok tetap tergerak untuk mendengarkan panggilan Tuhan itu karena perjumpaan. Sama seperti Suster Trismiati tadi yang juga ada kontak dengan suster-suster CB entah saat kuliah ataupun juga saat kerja. Kalau saya di rumah dan juga di sekolah saat itu juga bertemu dengan beberapa sosok suster meskipun bukan suster CB. Saya itu kan nggak tahu ya suster CB itu apa, suster ini bajunya beda-beda kan nggak tahu yang dimaksud kongregasi itu apa. Jadi saya bertemu dengan beraneka ragam suster juga dengan karakternya masing-masing dan bersyukurnya adalah bahwa Tuhan mempertemukan saya dengan banyak pribadi suster itu yang ceria. Banyak pribadi suster yang ceria, yang sangat welcome dengan anak-anak, dengan kami anak-anak pia mereka waktu itu anak-anak sekolah minggu. Dan yang paling menarik bagi saya adalah ketika saya bertemu dengan salah seorang suster ketika saya di bis kota saat pulang dari sekolah. Nah, saat itu perjumpaan itu begitu mengena dan juga membuat saya sungguh-sungguh
akhirnya susah melupakan passion dan juga cita-cita untuk jadi suster, karena saat itu saya entah bagaimana saya baru ketemu suster itu satu kali. Suster itu duduk di samping saya dan dia punya wajah yang sangat menenangkan seperti itu. Dan saat itu saya sedang dalam proses bergulat, merasa kehilangan karena ayah saya meninggal saat saya kelas 3 SD seperti itu. Dan entah bagaimana, mungkin itu juga sapaan Tuhan. Jadi suster itu ngajak saya ngobrol, ya cuma sekedar tanya-tanya seperti itu. Dan saya juga nggak terlalu tertarik, nggak terlalu merespon saat itu karena juga lagi ya sedih-sedih gitu ya. Nah, lalu suster itu seperti menangkap sorotan kesedihan di mata saya, dan dia entah gimana caranya saat itu saya bisa terbuka untuk cerita sama suster itu. Itu pertama kalinya selama 1 bulan lebih saya bisa mengungkapkan perasaan saya dengan orang lain, perasaan kesedihan saya dengan orang lain. Dan perjumpaan dengan satu suster ini yang sampai sekarang saya juga nggak tahu namanya siapa dan nggak pernah ketemu lagi, itu membekas di hati saya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya namanya panggilan itu juga ya hilang timbul hilang dan juga muncul, kadang teringat, kadang juga lupa, apalagi kalau udah semakin dewasa, udah kenal pacaran, itu kan wajar, Esther. Jadi itu juga proses pergulatan, dan juga panggilan itu lagi-lagi adalah rahmat yang juga dialami secara dinamis. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana saya merasakan bahwa Tuhan itu sungguh berkarya dalam hidup saya, dan bagaimana ketika Dia memanggil, ketika Dia sungguh memilih seseorang untuk mengikuti panggilannya, itu mau kita lari kemana aja, Dia pasti akan mengetuk hati kita terus. Gitu. Pintu hati kita akan terus-menerus diketuk. Dan itu yang terjadi pada saya. Karena saya sempat melupakan panggilan saya sampai saya kerja 3 tahun di perusahaan farmasi, dan setelah saya 3 tahun bekerja itu baru saya merasakan kok hidup saya itu seperti mengalami kekosongan, kehampaan. Bahkan juga ketika saya berada di titik, ya bisa dikatakan saat itu sudah cukup, sudah bagi seorang lulusan SMK, saya sudah punya gaji yang cukup besar itu saat itu loh. Maksudnya sudah cukup untuk membantu ibu saya, membantu keluarga saya di rumah, dan juga saat itu dijadikan pegawai teladan bahkan. Dan itu maksudnya hal-hal yang secara duniawi, mungkin secara materi itu bagi saya saat itu sudah mencukupi, tapi ternyata kok dalam hati ini seperti ada sesuatu yang kosong, seperti ada hal yang mengatakan, yang terus bisik bahwa ini bukan passion saya, ini bukan saya. Saya merasa kurang nyaman untuk hanya bekerja dengan benda mati ya. Kalau dengan obat-obat itu kan dengan benda mati gitu kan. Saya merasa saya lebih hidup ketika saya melayani orang, ketika saya bisa mendengarkan orang lain, ketika saya bisa berjumpa dengan banyak orang seperti itu. Dan sampai akhirnya saya pada titik panggilan itu sedikit kayak dejavu ya mungkin ya, merasakan panggilan itu muncul lagi seperti itu. Dan sempat saya tolak juga sampai setengah tahun, hingga akhirnya ya saya mencoba untuk memberanikan diri untuk terbuka dengan live in. Itu yang tadi saya katakan, bagaimana kita tahu kita punya ini benar-benar panggilan atau enggak, itu hanya bisa kita rasakan, hanya bisa kita ketahui ketika kita sungguh mengalami, ketika kita sungguh mulai berani untuk masuk dan mengenal seperti itu. Jadi saya live in di Gejayan, di rumah pembinaan Suster Sebde, itu hanya 2 hari saat itu. Dan 2 hari, waktu 2 hari itu sudah cukup bagi saya untuk merasakan, oh iya, ini hidup yang saya cari seperti itu. Dan akhirnya ya dengan segala resikonya dan juga konsekuensinya, saya meninggalkan pekerjaan saya, juga meninggalkan keluarga saya. Hanya ada mama saya di rumah dan juga dengan adik saya 1 dan nenek saya di rumah. Jadi itu juga sama seperti Suster Trismiati tadi, pergulatan yang besar karena
saya anak sulung dan juga ayah saya sudah meninggal, maka pasti kan keluarga juga berharap saya bisa menjadi tulang punggung keluarga juga. Tapi ya sekali lagi saya sungguh merasakan bahwa Tuhan berkarya, meskipun pada awalnya prosesnya sulit, prosesnya berat untuk mendapat izin, mendapat restu. Yang paling enggak saya tuh benar-benar berharap supaya mama saya, ibu saya itu bisa merestui, dan pada akhirnya setelah proses selama setengah tahun itu, akhirnya Tuhan sendirilah yang berkarya dalam hati mama saya, dan akhirnya di titik-titik akhir ketika saya sungguh memutuskan bahwa saya akan resign dari pekerjaan saya, mama saya mengizinkan. Dan sampai akhirnya ketika mulai menerima busana biara, itu juga sampai keluarga besar saya yang lain, karena mereka datang juga ke Jogja, mereka melihat dan mereka juga akhirnya ya bisa melihat bahwa saya bahagia dengan pilihan saya, bahagia dengan komitmen saya. Sampai akhirnya sampai sekarang ini saya menjalani perutusan kuliah. Saat ini juga masih kuliah online, mungkin teman-teman juga kuliah online dan lagi ujian akhir semester pusing-pusingnya di Universitas Sanata Dharma semester 3. Dan jadi saya juga sama seperti Suster Tresmiati dan juga pasti para suster yang lain juga merasakan bagaimana kasih Allah itu berkarya sejak awal dan juga prosesnya sangat dinamis. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana itu tadi bisa merasakan Allah yang sungguh berkarya, Allah yang sungguh hadir itu juga dengan segala cara. Ketika Dia memanggil, ketika Dia memilih, pasti Dia juga akan selalu mengetuk pintu hati kita dan juga akan konsekuen menyertai perjalanan kita dan juga memberikan jalan, membukakan jalan bahkan ketika hal itu terasa mustahil bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Mas Farid dan juga Saudara Trismayati. Terima kasih. Oke, terima kasih Suster. Ini kita masuk tanya jawab. Ini dari Instagram dengan chat, mungkin kebetulan belum ada. Kita lanjut aja. Selama ini mungkin saya kembali ke Suster Tres. Ini kan tadi Suster kebetulan bertugas di rumah sakit ya, di Carolus Borromeus ya. Mungkin ada tantangan tersendiri selama masa COVID ini berlangsung dalam pelayanannya Suster. Apakah ada Suster juga takut terinfeksi atau Baik. Ya, betul. Sangat takut. Sangat-sangat takut. Saya manusia biasa ya. Jadi saya bersyukur pertama dari kongregasi ya, yang boleh diberi kesempatan untuk boleh ikut terlibat di dalam pelayanan yang mungkin saat ini sedang masa orientasi, persiapan. Tapi saya tanda kutip diterjunkan untuk boleh ikut ambil bagian bersama teman-teman semua. Kadang saya merindukan itu dari awal-awal saya datang ke Bandung ya. Rumah sakit Borromeus, Mas Farid ya. Kami ada rumah sakit Borromeus, Carolus sendiri ada di Jakarta. Rumah sakit Borromeus ini juga menampung beberapa pemain itu. Nah, saya merasa bahwa ketika saya hadir bersama para mitra karya, teman-teman semua, itu saya merasakan juga apa yang dialami oleh mereka. Mereka juga takut, apalagi mereka punya keluarga besar ya, anak-anak yang mungkin masih kecil, suami, ketemu keluarga bagaimana, dan akhirnya bagi saya pun juga ikut merasakan ketika saya punya suster satu, suster Syaklin yang di IGD itu juga mengalami hal yang sama, suster Ika, kami juga ada di sini di rumah sakit, itu juga merasakan hal yang sama, ketakutan itu, sehingga berdampak di dalam komunitas. Komunitas kami kan para susternya lumayan juga tuh, ada sekitar berapa, mungkin 15-an ya, ada suster sepuhnya. Jadi kami sudah mengatur tempat duduk meja makan itu dengan begitu luar biasa. Satu meja hanya 2 orang, yang awalnya jejer gitu kan. Kita buat seperti itu, protokol kesehatan benar-benar kami lakukan. Terus kemudian setiap doa, setiap keluar dari kamar, kami pakai masker. Untuk di komunitas kami pakai masker, jadi harus pakai masker, dan saat membuka, saat makan pun kita tidak boleh banyak bicara.
karena itu memang benar-benar membuat kita semakin sadar itu tidak bisa kami sadari ya ketika kita cerita ngobrol ternyata itu menjadi salah satu penularannya ke situ. Terus bagaimana di rumah sakit? Itu otomatis berdampak banyak dengan situasi ya yang saat ini dialami. Mungkin pasien-pasien yang datang yang mungkin tujuannya dengan sakitnya yang memang dia bawa hipertensi dan kencing manis atau apa tanpa melihat bahwa dia punya penyakit yang kita takuti saat ini, saat diperiksa, dirawat, ternyata swab-nya positif. Siapa yang mau menerima itu dalam kondisi yang secepat itu, mereka pasti tidak menerima, mereka pasti marah, sedih, dan saya mencoba hadir bersama teman-teman juga untuk membantu mereka untuk menerima situasi ini. Dan kita dalam melayani memang protect juga. Jadi kita masker juga mungkin harus double ya, N95 atau KN95, pakai face shield, terus pakai hazmat atau mungkin Scott yang memang membuat kita tetap protect juga untuk diri kita sendiri. Secara pribadi nggak nyaman, tetapi ini loh kami hadir, kami mencoba memberikan diri dengan situasi yang memang harus kami alami tanpa kita juga nggak boleh harus hadapi ya, jangan lari. Dan itu akhirnya membuat saya sendiri belajar kekuatan Tuhan itu sungguh membuat saya sendiri semakin bisa mengandalkan itu saja. Mungkin dalam hal kondisi prokes kita memang mengikuti, imun oke, kita juga jaga vitamin setiap hari, tetapi bagaimana iman itu pun menjadi kekuatan bagi saya sendiri secara pribadi dan juga para suster yang terlibat di dalamnya, sebagai pondasi yang menguatkan kami yang melayani langsung, terlibat langsung, sebagai imun ya, imun kami yang membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan yang akan membantu kami semua di dalam situasi yang tidak mudah ini, begitu. Gitu loh Mas Farid, menyenangkan sih akhirnya. Tantangan yang luar biasa. Lanjut sedikit, Suster. Ini related Suster Trust dengan Symphoriana. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, udah banyak sekali di Instagram. Dari Suster Trust dan Symphoriana ini kan ditempatkan oleh tarekat ya ke kesehatan dengan Suster Symphoriana sekarang kan belajar teologi filsafat ya. Apakah itu ada sejalan dengan panggilan yang Suster rasakan atau ada bertentangan? Kalau ada bertentangan, mungkin bagaimana caranya Suster menghadapi pilihan yang ditentukan oleh tarekat itu dalam hal ketaatan soalnya? Oke, dari saya mungkin ya akan share dulu. Untuk menjalani perutusan studi secara khusus dalam jurusan filsafat teologi, jelas itu sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya, dan itu sangat bertolak belakang dengan background saya sebelumnya yang sekolah dan juga sempat kerja di bidang farmasi, bidang kesehatan seperti itu kan. Nah, bersyukurnya adalah bahwa para suster pemimpin itu dialogal seperti ya. Jadi ketaatan zaman sekarang ini sudah banyak berkembang. Jadi bukan hanya ketaatan dalam tanda kutip ketaatan buta, tapi selalu para suster itu diajak berdialog, berdiskusi, dan juga maka sebelum menerima perutusan itu jelas sudah ada pembicaraan, sudah ada bagaimana saya dijelaskan tentang situasi kongregasi, apa yang menjadi kebutuhan kongregasi, dan juga bagaimana para suster melihat mungkin ada potensi-potensi di dalam diri saya dalam arti yang cocok untuk belajar di situ. Nah, kalau saya sendiri jelas saat itu juga bergulat karena namanya belajar filsafat teologi itu kan saya bayanginnya saat itu cukup serius, apalagi semua yang sekolah di sana adalah calon imam. Jadi saya sekedar info, saya satu-satunya perempuan di kelas saya. Jadi yang lain tuh mayoritas frater, 95% frater, ada awam berapa. Saya satu-satunya perempuan di kelas di antara 46 satu kelas. Satu angkatan kami berdua susternya, sekitar 90-an mahasiswa di angkatan kami. Jadi ya itu juga jadi pergulatan, dan juga mungkin
kadang juga teman-teman sama-sama suster muda suka nggodain gitu kan. Pasti kan ya namanya di tengah-tengah para pria gitu kan, pasti ada juga tantangan-tantangan. Tapi bagaimana menjalani perutusan studi itu bukan hanya saya kuliah, tapi menjalannya sebagai kerasulan. Jadi saya juga punya aspek merasul di sana. Bagaimana di situ tentunya ada banyak apa ya, kalau dalam hidup religius ada yang dikatakan diskresi atau proses apa namanya pembedaan roh seperti itu, gerakan mana sih gerakan batin yang baik dan juga gerakan batin yang buruk, jadi lebih PK. Dan tapi juga bagaimana di antara para frater kita juga bisa menjadi sosok, entah sosok karena saya lebih tua dari mereka, jelas pasti bisa jadi sosok kakak yang mau mendengarkan lah pergulatan mereka yang juga lagi bingung dengan panggilannya, mungkin juga lagi jatuh cinta, mau ketemu sama cewek atau jatuh cinta. Nah, gimana kita mau memberikan waktu, mau hadir juga untuk mendengarkan, dan juga mereka yang mau percaya sama kita yang mungkin dipandang lebih dewasa. Jadi ya menarik sejauh ini bagi saya, dan juga ternyata setelah menjalani perutusan itu, meskipun awalnya saya merasa berat, awalnya saya juga merasa ada sedikit menolak pasti, karena jauh dari yang apa saya bayangkan seperti itu kan. Nah itu saya akhirnya bisa menerima perutusan itu setelah merasakan bagaimana Tuhan membantu saya dalam proses studi saya sejauh ini. Bagaimana ternyata ternyata setelah saya belajar tentang filsafat dan teologi ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan soal makna hidup lah, soal tentang misteri Kristiani yang saat itu sebelum-sebelumnya itu hanya menjadi tanda tanya besar, dan akhirnya sedikit demi sedikit dalam diskusi-diskusi di kuliah itu bisa terangkat, dan itu menarik ternyata. Setelah menjalani baru bisa merasakan itu menarik, baru bisa merasakan oh ya mungkin memang benar bahwa apa yang suster-suster pemimpin melihat bahwa saya punya passion di situ, dan ternyata saya bisa merasakan ya Tuhan menyertai, Tuhan berkarya dalam perutusan saya. Bagi saya itu yang penting sih. Terima kasih. Terima kasih Sister Sivoriana. Sister Grace mungkin mau menambahkan atau Ya, lagi? ya baik. Pertama saya berterima kasih ya untuk sharing yang ini, memang pergulatan juga sih saat saya diminta untuk persiapan waktu mau mengisi kembali ya untuk bekal dalam karya itu. Memang kita harus siap sedia untuk menjadi pelayan untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Mungkin teman-teman dan Mas Fari tahu, Suster Simpo, saya basicnya sudah bekerja, kemudian saya udah perawat, kemudian memang belajar juga bidan gitu. Saya bersyukur itu pengalaman boleh saya jadikan sebagai bekal yang Tuhan berikan, sehingga saat masuk saya memang punya impian, saya kembali lagi dalam dunia kesehatan. Sesuatu yang melekat, yang membuat saya bahagia di dalam pelayanan ketika bertemu orang-orang yang sangat menderita secara nyata, terlihat begitu saat sakit, kemudian terutama untuk yang mungkin proses yang selama waktu sebelum saya masuk suster itu melahirkan ya. Jadi impian saya nanti ya udah lanjutin aja deh bidannya gitu. Tapi memang ya kita harus siap sedia dengan situasi yang tidak mudah untuk diterima waktu itu, ketika Suster Tres sekarang masuk ke perawatan ya. Walah, ini nggak mudah bagi saya. Pergulatan satu hari saya untuk menimbang, bukan saya tidak mau, tetapi dari usia. Saya merasa bahwa nggak salah suster, saya udah usia sekitar 35 ya, atau 37. Karena bagi saya itu, saya masuk lagi dari nol, dan itu belajar banyak lagi, karena saya masuk dari setara dengan anak-anak SMA. Karena dari bidan nggak bisa masuk perawat S1 ya, keperawatan. Nah, itu yang membuat tantangan bagi saya sampai nggak usah suster, saya tidak usah jadi sekolah lagi. Saya lebih baik lanjutin posisi saya diberi kesempatan untuk di daerah pun saya bahagia, karena saya senang kalau di daerah gitu. Tidak, kamu harus sekolah, kamu harus kuliah. Oke.
2-3 bulan saya masih menolak untuk untuk merasakan bagaimana sih ini belajar bersama di beda usia 20 tahun. Hampir 20 tahun loh. Mereka 18 tahun, saya udah 38 berarti saya usia. Karena 5 tahun saya kuliahnya sampai 5 tahun. Tapi di situ ada nilai yang bagi saya sungguh membuat saya semakin diperkaya. Bersama anak muda yang gaul, kemudian ceria, sampai saya dipanggil mami gitu, mami suster oleh teman-teman semua yang masih, aduh ini gitu. Semangat kalau kelompok belajar mesti manggil saya, sama suster Tres aja ya gitu. Aduh saya sampai saat waktu itu tuh sempat gimana gitu. Terus saat lagi belajar, bagaimana sekarang kita belajar menyuntik ya, kemudian memandikan, kemudian apa itu perawatan-perawatan itu seperti itu, saya hanya diam. Aduh Tuhan, kau mau buat apa aku ya? Aku harus tetap mencoba buat saya belajar kembali. Di situ saya belajar untuk mengosongkan diri saya bahwa Tuhan tolong bantu aku, bahwa saya bersama teman-teman yang mereka belum tahu sama sekali dan saya tidak sama sekali menunjukkan bahwa saya bisa untuk lakukan itu. Saya jadi sama-sama belajar bersama mereka. Saya dinilai bersama oleh para dosen juga. Jadi ikut dengan mereka. Nah, itu nilai yang paling bagi saya luar biasa ya. Tantangan yang tidak mudah ketika bersama mereka yang benar-benar berbeda, kemudian belajar dari nol lagi. Tapi akhirnya saya diperkaya. Sampai saat ini pengalaman itu justru membuat saya semakin ya senang aja, gembira begitu karena ketemu anak-anak yang usianya jauh tapi justru menguatkan saya, membuat saya semakin muda lagi ya akhirnya. Padahal saya sudah usia 44 saat ini. Jadi saya bersyukur awal memang sangat menolak, tidak mudah ya, mungkin Sister Simpo pernah mengalami juga sama. Tetapi dalam perjalanan kembali Tuhan sendiri yang berkarya. Tuhan sendiri yang membuat itu dan merenda semuanya menjadi baik, sehingga saya mencintai pengalaman itu sampai saat ini pun saya bersyukur boleh ikut ambil bagian ilmu-ilmu yang mungkin saya alami saat kemarin kuliah, dan saya bersyukur tidak saat pandemi ya, maaf ya. Saya merasa bahwa ketika kuliah tidak mengalami pandemi, jadi ya sama profesi ya 1 tahun ke rumah sakit Persahabatan, Gatot Subroto, kemudian ya semua rumah sakit jelajah waktu itu di Jakarta ya. Jadi tidak ada rasa sesuatu. Nah sekarang saya merasakan keprihatinan mereka saat ini. Nah itu yang kembali saya syukuri bahwa Tuhan Engkau membuat itu baik adanya. Terkadang saya mungkin menolak, tetapi ternyata Engkau mau memberikan sesuatu itu indah gitu, dan saya bersyukur. Sehingga terima kasih sungguh kepada kongregasi yang memberi kesempatan bagi saya sehingga saya ditambahkan ilmu saya untuk bekal nanti. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Suster. Ini kita masuk ke pertanyaan yang di Instagram. Ada dari Craver Swandono. Halo Suster, apa sih yang menjadi karisma dan spiritualitas Suster CB? Mungkin itu yang pertama Suster. Tadi rasanya udah dijelaskan, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, tadi Suster Trismiati ya sudah menjelaskan, singkatnya adalah bahwa yang menjadi karisma dari Suster-Suster CB adalah cinta tanpa syarat dari Yesus yang tersalib, cinta tanpa syarat dan bela rasa dari Yesus yang tersalib. Nah, yang mendasarinya adalah pengalaman Bunda Elizabeth. Tadi sudah dijelaskan soal bagaimana Bunda Elizabeth mengalami relasi yang dekat, yang akrab, ketika memandang Yesus yang tersalib. Maka pengalaman bersama Yesus yang tersalib ini yang menggerakkan Bunda Elizabeth untuk mau melayani, untuk akhirnya mau keluar. Nah, maka dalam spiritualitas itu tercakup visi dan misi yang tadi sudah disampaikan juga, yang bagaimana intinya adalah mau melayani dan juga bagaimana mereka yang tersisih, yang menderita itu diselamatkan dalam keutuhan kerajaan Allah. Dalam arti misinya, konkretnya adalah sederhananya para suster CB itu dipanggil untuk mewartakan pengalaman cinta itu tadi, pengalaman cinta yang sudah dialami, cinta tanpa syarat yang sudah dialami saat ini. Karena para suster masing-masing sudah mengalami cinta itu, maka kan harus punya aspek keluar, aspek mewartakan dan juga aspek melayani.
jadi dalam misi itu para suster secara konkret dalam kerasulannya masing-masing. Kalau Suster Trismiati ya saat ini diutus di kesehatan, ya maka dalam karya kesehatan melayani dan juga hadir di antara mereka yang sakit. Nah, kalau saat ini saya juga sedang melayani, sedang menjalani perutusan studi, lalu apakah tidak bisa menghayati spiritualitas? Bukan begitu juga. Kita bisa hadir dan juga mewartakan spiritualitas itu, menghadirkan spiritualitas itu dalam berbagai cara, dalam berbagai kesempatan, entah di paroki, entah ketika saya berjumpa atau berelasi dengan teman-teman seperti itu. Jadi konkretnya selalu dalam pengalaman-pengalaman sederhana, dalam pengalaman-pengalaman real setiap hari itu bisa diwujudkan seperti itu. Mas Farid dan teman-teman, terima kasih pertanyaannya. Semoga jelas. Oke, terima kasih, Suster. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari Ignatius Honhan Jati. Ini sebenarnya related dengan kita bertiga ini, Suster. Soalnya kita kan bertiga ini anak pertama ya. Terus di sini dia pertanyakan bagaimana kondisi keluarga seiring berjalan waktu ditinggal masuk biara di tengah posisi sebagai tulang punggung keluarga. Nah, tanggung jawab sebagai anak pertama ini kan sulit banget karena semua tanggung jawab di kita ya. Bagaimana kita percaya kalau penyertaan Tuhan itu mampu tetap melindungi keluarga atau adik-adik kita yang kita tinggalkan setelah kita menerima panggilan dari Tuhan. Mungkin dari Suster Singkuriana atau Suster Tresmiati. Ya, baik. Mungkin nanti ditambahkan oleh Suster Simpo ya, karena setiap ini berbeda pengalaman. Betul, tidak mudah ya untuk memutuskan sebagai anak pertama, dan saya memang dari 5 bersaudara. Adik saya masih 1 tahun bedanya waktu kecil itu ya, jadi terasa banget tuntutan keluarga bagi saya untuk sebagai tulang punggung ya. Ya mungkin itu kembali cara Tuhan untuk saya. Tuhan memberi kesempatan pada saya memang untuk membantu dulu keluarga. Saat itu memang para suster yang dekat saat saya mau memutuskan menjadi suster selalu mengatakan lihat situasi keluarga memang betul. Jadi kita ada sedikit kebaikan, memang saya merasa bersyukur bahwa para suster yang dihadirkan oleh Tuhan itu selalu mengatakan kerja dulu aja, nggak apa-apa. Nanti Tuhan kalau punya mau pasti akan ada jalan, dan itu memang terjadi. Jadi saya merasa bahwa dengan pengalaman kerja saya sebelum masuk suster, mungkin itu cara Tuhan sendiri ya, bahwa udah Tres, kamu memang saya siapkan gitu untuk kamu istilahnya fokus dulu untuk keluarga beberapa tahun, kemudian saya ambil kamu ya, sudah cukup itu. Dan memang benar yang saya rasakan bahwa ketika saya mencoba untuk melepaskan adik-adik saya dan ayah saya, keluarga besar saya, jujur mereka kecewa pasti ya, sedih, kecewa, kesal, dan mereka mengatakan kok tega gitu, udah ditinggal ibu, nanti adik-adik siapa yang akan bantu. Tapi ada suatu kekuatan dari seorang pembimbing rohani saya, seorang pastor. Sempat saya bilang saat pengakuan, pastor saya egois tidak ya ketika saya memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya, mengikuti panggilan ini. Itu jawaban yang bagi saya menguatkan saya dan mengatakan ini jawabannya sungguh menguatkan saya. Tidak ada kata egois untuk mengikuti Tuhan. Tuhan sudah pasti akan mencukupkan semuanya. Wah, itu membuat suatu kayak hujan yang menyirami hati saya yang saat itu kering, tidak tahu apa jawabannya karena yang dalam pikiran saya egois deh. Tapi ternyata jawaban pastor itu membuat saya merasa bersuka cita bahwa nggak ada yang egois ternyata ya kalau mengikuti Tuhan, karena kita semua yang milik Tuhan gitu. Ketika saya menyampaikan kepada ayah saya pun, ayah saya mengatakan ya udah pilihlah itu. Dan kalau itu memang jadi pilihan serius dan itu membuat kamu bahagia. Dan itu yang membuat saya merasa bahwa ayah saya sungguh bijak. Meskipun kalau saya mengatakan bahwa dalam diri saya, Tuhan kalau ibu saya masih hidup, mungkin saya nggak akan jadi suster juga ya. Karena memang ibu saya keras banget
dominan banget untuk memutuskan atau tidaknya dalam hidup kami. Tapi ya bukan membuat saya bahagia bahwa ibu meninggal, bukan. Tapi semua itu sudah Tuhan siapkan gitu. Sehingga jalan hidup setiap pribadi yang mungkin Tuhan atur itu sudah ada jalannya sepertinya. Jadi saya bersyukur bahwa pengalaman saya meninggalkan keluarga itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan lagi. Adik-adik saya semua bahagia dan merasa bersukacita juga saat-saat ini begitu. Itu saja ya. Jadi saya merasa ada sesuatu yang menguatkan saya ketika itu kita putuskan secara kembali Tuhan sendiri yang berkarya. Terima kasih. Mungkin Suster Simpo. Oh iya, baik. Terima kasih juga. Itu juga pertanyaan yang sampai sekarang juga masih terus saya gulati seperti itu. Dalam arti bagaimana itu proses ya, dalam arti hal yang dinamis yang juga sering kali jatuh bangun. Sampai sekarang, apalagi ayah saya sudah meninggal sejak kecil dan juga pasti berat seperti itu ya. Untuk mama saya yang saat ini hanya dengan adik saya dan juga nenek saya di rumah. Seringkali sampai sekarang juga saya kepikiran, apalagi saat di akhir-akhir ketika saya akan memutuskan untuk masuk biara dan juga mau berangkat ke rumah pembinaan, itu juga jadi saat-saat yang sangat penuh dengan pergulatan dan juga penuh dengan pergolakan. Dan saat itu kalau Suster Trismiati tadi berani sharing dengan Bapak pengakuan atau dengan pembimbing rohani, saat itu saya nggak berani. Jadi saya modelnya saat itu suka curhat dengan Tuhan seperti itu sih. Jadi entah gimana saya merasa Tuhan itu seperti pribadi sahabat yang kita bisa share apapun soal perasaan kita. Jadi saat itu di saat-saat ketika saya akan masuk biara, saya cerita, saya mengungkapkan pengalaman dan juga perasaan-perasaan pergulatan saya kepada Tuhan. Dan saat itu saya merasakan dengan pilihan saya dan juga dengan keputusan saya, satu kalimat saja yang sungguh-sungguh sampai saat ini menjadi pegangan dan juga kekuatan bagi saya adalah bahwa Tuhan itu selalu punya cara. Dan ternyata itu terbukti. Mungkin di awal-awal saya nggak bisa melihat dan saya nggak bisa menangkap. Saya juga merasakan bagaimana saat itu keluarga saya juga dalam situasi yang tidak mudah dan situasi yang sulit. Dan pada akhirnya setelah saya mengalami dan juga menjalani proses pembinaan, kata-kata dan juga pengalaman Tuhan yang selalu punya cara itu menjadi nyata. Mungkin Tuhan bekerjanya bukan hanya lewat saya gitu kan. Dalam arti Tuhan bisa bekerja dengan segala jalan dan juga dengan segala cara. Saat itu saya merasakan bagaimana Tuhan mengubah adik saya adik saya cowok. Saat ini kami hanya beda 2 tahun, jadi dia juga udah dewasa. Umurnya udah 24 tahun saat ini. Dan bagaimana saya bisa merasakan Tuhan yang berkarya, yang mendidik dia, membentuk dia. Setelah saya masuk biara, justru adik saya itu jadi pribadi yang sangat-sangat bertanggung jawab, sangat berubah gitu. Jadi kalau dulu tuh mungkin lebih mengandalkan saya sebagai kakak gitu kan. Jadi dia lebih terlalu mementingkan diri sendiri ketika saat itu saya masih di rumah. Setelah saya masuk biara justru sangat berubah. Dan bagaimana saya bisa merasakan Tuhan mengubah dia itu sungguh sangat akhirnya bisa merasa kagum dengan cara Tuhan. Dia bisa mandiri, dia akhirnya bisa bekerja dan juga bahkan membuka satu wirausaha bersama dengan teman-teman yang akhirnya bisa mencukupi keluarga kami sampai saat ini. Nah, akhirnya pertanyaan dan pergulatan saya di awal itu terjawab dalam proses. Nah, di sini tentunya butuh aspek kesetiaan, butuh aspek keterbukaan hati untuk dibentuk dan juga untuk percaya bahwa Tuhan berkarya, dan kalau Tuhan berkehendak memanggil dan juga memilih kita, mengikuti sertakan kita dalam perutusannya, pasti dia konsekuen dan dia selalu punya cara untuk menolong, bukan hanya menolong kita, tapi juga tentunya menolong keluarga kita. Itu yang saya alami dan saya rasakan. Terima kasih.
Oke, makasih banyak, Suster. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya ini, apakah Suster selama menjalani panggilan ada distraction seperti tadi yang Suster ceritakan, jatuh cinta kepada lawan jenis gitu? Terus bagaimana caranya menghadapi hal tersebut dan Suster bisa kembali sadar on the track kalau ternyata panggilannya Suster itu sebagai seorang suster dan tidak akhirnya memilih untuk masuk dalam kehidupan pernikahan mungkin. Nanti gantian ya. Pengalamannya pasti beda. Baik. Wah, ini pasti pertanyaan. Soalnya saya kemarin lihat yang punya Suster Hedwika juga ditanyanya sama seperti itu. Baik. Pengalaman jatuh cinta atau dijatuhi cinta ya. Sebenarnya itu dua-duanya bisa teralami oleh para wanita yang normal. Kami wanita normal, Mas Farid dan teman-teman semua ya. Jadi saya memang mengalami juga perasaan-perasaan itu. Saat itu sebelum masuk suster pun saya sudah pernah mengalami bagaimana ini terbuka ya, karena ini biar tahu situasi yang terjadi ya, pergulatan pun ada begitu. Saya mengalami saat waktu mau masuk suster, ada seseorang yang memang dekat dengan saya. Saat mau suster ya, bukan sekarang. Mau suster itu ada yang dekat dan itu perasaan. Ini mau mengatakan bahwa perasaan itu ada gitu. Tapi kembali saat itu pun ketegasan itu muncul bahwa saya memang ingin memilih jadi suster. Sehingga terjadi komitmen bersama, akhirnya saya suster, dia menikah, selesai. Tidak ada kata-kata lagi, ya sampai akhirnya kita masih tetap berelasi ya sebagai sahabat, teman gitu. Nah kemudian saat ini saya masuk dalam hidup membiara. Itu pun pasti akan terasa karena pengalaman sebelumnya itu pernah ada. Jadi nggak mati banget tuh nggak ada. Jadi akan muncul gitu. Dan itu saya syukuri bahwa perasaan itu masih ada. Keterbatasan diri yang mungkin kadang jatuh itu pasti ada. Tapi kembali pasti akan terungkap bahwa Tuhan sendiri yang menjadi pribadi yang akan selalu menguasai perjalanan hidup saya selanjutnya dan terus-menerus. Sehingga kekuatan itulah yang membuat saya semakin merasakan bahwa di dalam kondisi saya mungkin perasaan itu sedang ada, saya selalu mengatakan bahwa Tuhan, kok saya sedang merasa sepertinya saya suka deh dengan pribadi ini. Ada apa? Kemudian di situ saya mengolah lagi, ada tanda mengolah ya, mengolah perasaan itu bahwa memang itu saya ada, saya syukuri, saya senang bahwa masih ada, tapi kembali bahwa saya siapa? Saya saat ini sedang menjadi apa? Saya tujuannya apa? Kemudian dia siapa misalnya. Dan itu akhirnya membuat saya merasa dialihkan dan dinyatakan kembali bahwa pilihan hidup saya apa. Dan itu terus-menerus selalu mengalami pengalaman-pengalaman itu. Jadi sebagai sahabat itu akan selalu ada ya. Saya membutuhkan sahabat juga gitu. Dan itu justru yang menguatkan saya ketika mungkin saya kenal dengan seorang pastor. Ya pasti kan suster kenalnya sama pastor ya, atau frater begitu. Dan mungkin yang lain juga ada, tapi bagaimana itu menjadi sebuah relasi yang membuat saya semakin dikuatkan dalam hidup panggilan, sehingga kita saling mengisi, sehingga perjalanan hidup panggilan saya juga tetap terarah ke sana. Gitu. Jadi saya bersyukur sih kalau masih ada rasa cinta dan dijatuhi cinta, tetapi bagaimanapun saya tetap melihat bahwa pilihan hidup sebagai seorang biarawati itu menjadi pilihan yang bagi saya seumur hidup. Terima kasih. Silakan tersimpul. Wah, sebetulnya yang sudah di-sharingkan Suster Trismiati udah sangat lengkap ya. Mungkin kalau dari sisi saya sebagai suster junior yang baru mulai baru yang masih sangat muda, tentunya itu lebih sering mungkin ya suster untuk saya dan juga masih dalam tahap proses belajar yang jatuh bangun tentunya sampai saat ini. Namun bersyukurnya adalah bagi saya untuk tambahan saja selain melengkapi tadi sharingnya Suster Trismiati, saya selalu merasakan bagaimana Tuhan itu ketika saya merasakan ada getaran-getaran, ada merasa nyaman dengan
sosok-sosok atau figur-figur tertentu, dengan pribadi tertentu, dengan sahabat tertentu yang mungkin sedang dekat dengan saya. Bersyukurnya adalah sejak awal, sejak di masa tahap paling awal pembinaan suster, kami sebagai suster CB selalu dibekali dengan yang namanya refleksi. Bagaimana kami diajak untuk menyadari perasaan. Jadi Suster Prismati selalu mensyukuri perasaan jatuh cinta. Untuk bisa mensyukuri perasaan pasti kan perlu adanya pengakuan dan juga kesadaran dalam diri. Oh iya, saya memang lagi jatuh cinta kok ini. Jadi nggak menyangkal perasaan jatuh cinta itu. Saya merasakan sendiri kalau misalnya semakin menyangkal, semakin mengingkari, justru semakin ingat gitu kan. Nah, justru sejak awal bersyukurnya adalah sejak masa pembinaan, suster-suster sipil selalu diajarkan menjadi pribadi yang reflektif, pribadi yang berani mengakui perasaan. Dan akhirnya dengan berani jujur terhadap perasaan itu, bahkan juga kadang kalau benar-benar kita merasa mungkin sedikit terbebani dengan perasaan itu, kita bisa sharing kok. Kita kan punya sahabat-sahabat yang bisa kita percaya, kita bisa share soal perasaan kita, bahkan mungkin juga bisa share dengan pendamping yang kita percayai seperti itu. Dan itu bisa dengan bantuan orang lain, kehadiran orang lain selain dengan peran Tuhan tentunya, itu bisa kita bisa diluruskan lagi, kita bisa dibantu untuk kembali pada motivasi awal seperti yang tadi Suster Trismiati sudah katakan dengan sangat bagus soal saya mau jadi apa, tujuan hidup saya sebagai suster CB apa, dan apalagi kalau udah jadi suster yang berkaul, itu kan udah mengucapkan kaul depan publik, di depan Tuhan seperti itu, udah tanda tangan tadi kan ada fotonya ya. Nah, itu kan bukan hanya sekedar formalitas. Nah, maka kembali pada motivasi awal, kembali pada komitmen awal, dan proses pemurnian itu bagaimanapun sampai kita tua pasti akan juga terjadi. Bersyukurnya adalah lagi-lagi sejak awal sudah ada bekal. Saya harus mengakui, saya punya dasar untuk bisa mengakui perasaan saya dengan bebas dan terbuka, dan akhirnya juga bisa punya kesempatan mengolahnya. Akhirnya bisa mensyukuri perasaan itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk, dan juga mensyukuri bahwa saya adalah pribadi yang bisa mencintai dan dicintai. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Suster. Kemudian ini ada juga dari pertanyaan selanjutnya dari Kureti Sinaga kalau saya nggak salah ya. Ini sebenarnya dia ada menuliskan bahwa dia sekarang saat ini adalah siswi kelas 3 SMA, dan puji Tuhan saya ini memiliki kesadaran bahwa ada panggilan dalam diri saya untuk ingin menjadi seorang suster. Terlebih ingin menjadi bagian dari suster kongregasi CB. Tapi suster, dalam kesadaran diri saya bahwa panggilan itu ada rasa takut gagal dalam menjalaninya, suster. Gimana sih cara supaya rasa takut itu menghadapi rasa takut yang tertanam itu? Mungkin maksudnya gagal dalam menjalani panggilan, mungkin lebih tepatnya kayak gitu. Oke, dari pengalaman saya, nanti Suster Trismiati bisa menambahkan. Perasaan seperti itu juga jelas saya alami. Pasti juga para suster juga dalam tahap-tahap awal, bahkan mungkin sampai sekarang juga masih mengalami. Pengalaman takut gagal, pengalaman perasaan takut bisa apa enggak ya. Nah, kekhawatiran seperti itu wajar untuk dirasakan, wajar juga untuk disadari sejak awal. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah rasa takut itu menghambat kita untuk berani mencoba. Nah, ketika rasa takut itu menghambat untuk berani mencoba dan juga berani untuk melangkah ke depan, nah itu yang menjadi permasalahan. Tapi kalau misalnya yang sejauh saya alami, ketika saya mulai masuk ke dalam proses pembinaan dengan segala keterbatasan saya, dengan segala rasa takut dan juga keraguan saya, di situ saya bisa merasakan Tuhan tuh membantu lewat hal-hal yang konkret, lewat hal-hal yang real. Misalnya saja ketika takut,
saat itu ya, sederhana saja saya nggak bisa masak misalnya ya. Takut kan dulu di masa-masa pembinaan, di masa novisiat itu, wah kayak mana itu real ya, real sungguh saya hadapi. Saya nggak bisa masak, tapi nanti di biara itu disuruh masak kayak mana Tuhan. Dan itu rasa takut sederhana itu pada akhirnya bisa dihadapi, bisa diatasi ketika ada orang-orang pribadi-pribadi, teman-teman saya yang membantu saya, pada akhirnya menyadarkan saya bahwa jadi yang nggak bisa masak belum tentu nggak boleh jadi suster kok. Dalam arti ya sederhananya seperti itu. Jadi rasa takut itu boleh, rasa takut itu wajar, sejauh tidak menghalangi kita untuk tetap mencoba, untuk tetap maju. Dan sejauh ini sampai saat ini rasa takut gagal itu juga masih sering saya rasakan, misalnya juga dalam menjalani perutusan, dan bagaimana ya pengalaman-pengalaman takut itu juga bisa membuat kita, dalam pengalaman saya justru bisa membuat saya lebih mengandalkan Tuhan. Jadi bahkan rasa takut itu juga bisa ada nilai positifnya seperti itu ketika dinilai dari sisi yang baik. Jadi kita nggak hanya semata-mata mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan saya sendiri, tapi juga dengan rasa takut itu bisa dibawa, oh iya saya memang butuh Tuhan, saya juga butuh bantuan orang lain, maka ya it's okay to be afraid, tapi jangan sampai rasa takut itu menghalangi kita untuk maju. Mungkin itu dari saya. Dari Suster Tresmiati mungkin bisa menambahkan. Sebenarnya sama ya. Jadi tadi maaf siapa namanya? Yang tanya Mas Farid. Aduh, di mute. Goreti Sinaga, Suster. Goreti ya. Jadi apa yang disampaikan Suster Simforiana itu tadi betul sekali. Jadi belajar untuk mau mencoba dulu ya. Jadi ketika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu kita akan gagal atau tidak. Tapi selalu berpikir positif bahwa kalau kita punya keyakinan kembali, memang ketika kita memutuskan, kita harus punya keyakinan atau komitmen untuk ya Tuhan, ini jalan hidup yang memang Engkau kehendaki, tolong aku dan temani aku. Nah, dalam proses seperti yang disampaikan Suster Simpo bahwa itu akan didampingi, jangan takut. Akan didampingi, ditemani dengan segala pergulatan kita, karena memang saya juga mengalami yang sama. Jadi ketakutan itu pasti ada, tapi justru dengan mencoba masuk, seperti kalau kita bayangkan berenang ya, kalau kita berenang masuk ke dalam air, ya kita renang, kita mau tenggelam ya kita akan berusaha terus, karena kembali ada keyakinan bahwa aku ingin selamat, aku ingin hidup, aku ingin mencoba, dan di situ pun belajar untuk Tuhan tolong aku, temani aku, bahwa Engkau sendiri yang mengajak aku, memanggil aku, dan kalau memang ini pilihan yang Engkau kehendaki, temani aku. Percaya bahwa kalau suatu waktu itu akan kita jatuh, itu pasti akan kita dibantu oleh orang-orang yang hadir dan mendekati kita untuk proses mengarah ke sana. Ya, semangat Goreti, Suster tunggu ya, sip. Ditunggu. Terima kasih. Kemudian di Zoom ini ada juga pertanyaan dari Minorsum. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Menjadi seorang biarawati, kira-kira apa yang menjadi tantangan pertama menurut Suster, dan bagaimana perjuangan untuk melewati tantangan tersebut kalau menurut Suster? Oke, kalau dari saya, tantangannya bagi saya menjadi suster ataupun menjalani panggilan dan juga memilih komitmen tertentu, pasti justru lebih banyak atau lebih dominannya adalah tantangan yang internal. Jadi bagaimana saya berhadapan dengan diri saya, bagaimana saya juga berani untuk dalam tanda kutip mengalahkan diri. Godaan-godaan itu pasti ada, dan juga tantangan-tantangan itu juga entah yang itu bisa dilihat secara fisik ataupun tidak, itu pasti juga selalu muncul seperti itu. Konkretnya aja
konkretnya saja ya, misalnya soal tantangan ketika kita berhadapan dengan fasilitas-fasilitas, berhadapan dengan relasi dengan lawan jenis, misalnya seperti yang tadi sudah di-sharingkan. Semua itu yang tantangan eksternal selalu pertama-tama dipengaruhi dengan bagaimana saya mengolah diri saya, bagaimana saya membina dan juga membangun relasi saya yang kuat dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi pondasi, dan itu yang menjadi kekuatan untuk berhadapan dengan hal-hal yang di luar, hal-hal yang eksternal, hal-hal godaan-godaan, dan juga tantangan-tantangan yang dari luar. Jadi bagi saya, perjuangan saya terus-menerus adalah bagaimana saya mengakrabi diri saya, bagaimana saya berdamai dengan pengalaman-pengalaman saya, bagaimana saya juga bisa berserah kepada Tuhan dengan segala kerapuhan saya, tapi juga mensyukuri, mengembangkan potensi-potensi yang Tuhan anugerahkan dalam diri saya, dan akhirnya menjadi kekuatan bagi saya untuk bisa berani memilih apa yang baik, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Jadi sekali lagi perjuangan terus-menerus adalah untuk berhadapan, bergulat dengan diri sendiri. Itu menurut saya. Baik, menambahkan ya tadi tantangan yang dihadapi, pergulatan yang terus-menerus sampai mungkin kita sampai akhir ya, Suster Simpo ya. Kita tidak akan pernah berhenti untuk mengolah hidup kita karena setiap peristiwa itu pasti akan terus kita olah dengan pengalaman-pengalaman mungkin masa lalu, kemudian itu menjadikan bekal kita dalam setiap refleksi yang mungkin nanti menjadi kekuatan. Mungkin saya mencoba menambahkan dalam hidup religius ya, bukan biarawati saja, seluruh religius. Penghayatan tantangan itu di dalam penghayatan kaul juga. Ya, jadi dalam kaul-kaul kita ada 3 kaul ya untuk kami para suster dan religius itu biasanya kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan ketaatan, kemiskinan, dan juga kemurnian di situ. Di situ kita mengalami bahwa bagaimana ketiga kaul ini sungguh membuat kita sebagai tantangan yang tidak mengikat, ya, di mana kaul kemiskinan atau kemiskinan itu membuat kita semakin mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Dan ini tantangan tidak mudah saat-saat ini ya. Kemudian juga kaul ketaatan juga menjadi sesuatu yang juga tidak mudah juga, tantangan kita yang mungkin harus diutus ke sana, kemudian harus belajar yang mungkin tidak kita sukai, tapi kita harus tetap sebagai tantangan yang membuat kita semakin dimurnikan lagi menjadi hidup religius kita. Kemudian untuk kaul keperawanan itu sendiri, yaitu kemurnian itu sendiri, itu membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Tadi yang disampaikan Suster Simpo ya, di dalam situasi apapun Tuhan itu menjadi dasar. Jadi pondasi yang kuat. Tanpa itu, saya merasa bahwa saya juga mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang kalau kekuatan doa itu yang mungkin tidak menjadi sesuatu yang menguatkan. Justru doa ini yang harus kita teruskan. Jadi sebagai pondasi dasar yang terus kita pupuk, selalu kita hidupkan, dan itu akan diberikan oleh Tuhan sendiri bagaimana nanti kita menyelesaikannya. Jadi memang saya juga mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang kalau kekuatan doa. Ketika hidup jadi tidak menjadi sesuatu yang menguatkan, justru doa ini yang harus kita teruskan. Oke, itu ya. Jadi mungkin saya mencoba melihat bahwa tantangan itu pasti akan selalu ada, sehingga kita semakin dimurnikan dalam hidup religius kita sebagai biarawan atau biarawati yang nantinya juga menjadi bekal kita nanti sampai akhir. Begitu? Oke, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini bersama Suster Tresni Yati dengan Suster Silvuriana, mungkin dari Suster ada pesan untuk OMK atau para milenial yang tertarik untuk bergabung bersama kongregasi CB atau menjalani hidup panggilan sebagai seorang imam seperti pastor atau romo, frater atau suster. Setelah itu mungkin kita tutup dengan doa. Dipersilakan suster pesan dan
kesan yang ingin Suster sampaikan kepada para OMK dan milenial? Oke, kalau dari saya, pesan dan juga mungkin sedikit inspirasi yang bisa saya sharekan adalah sederhana saja. Jangan pernah takut untuk mencoba. Dalam arti, panggilan itu kita nggak akan pernah tahu kita itu sungguh itu panggilan dari Tuhan atau bukan kalau kita tidak mau terbuka untuk memulai langkah kita. Dan langkah paling awal adalah mencoba untuk hadir, mencoba untuk berjumpa, mencoba untuk kalau ada kesempatan live in atau perjumpaan dengan para suster ataupun dengan para romo atau dengan para seminaris, jangan lewatkan kesempatan itu, karena tanpa mencoba, tanpa berjumpa, tanpa mengalami dan melihat langsung, kita nggak akan pernah tahu ini sebenarnya panggilan dari Tuhan atau bukan ya. Nah, maka jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal di awal. Jadi mulailah langkah awal. Seperti itu. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu punya cara. Dan khusus untuk teman-teman yang mungkin penasaran dengan karya-karya Suster CB dan juga kegiatan-kegiatan Suster CB, teman-teman bisa follow IG-nya Suster CB di @sustercbindonesia dan juga di YouTube channel-nya Suster CB Indonesia, Facebook-nya juga sama, Suster CB Indonesia, untuk melihat lebih jauh mungkin tahap-tahap pembinaannya dan juga mungkin kegiatan dan karya-karyanya lebih spesifik seperti itu. Itu saja dari saya. Silahkan Suster Trismiati. Baik, satu kalimat aja, tidak ada kata egois untuk ikut Tuhan, itu saja. Terima kasih. Ya. Oke, kita mungkin tutup dengan doa untuk pertemuan kita pada malam hari ini, Suster yang mau memimpin, Suster Sempuriana atau Suster Trismiati. Oh, baik. Okay. Marilah teman-teman semua, kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang menyertai di dalam perjumpaan ini. Kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau mengenalkan kami di dalam kongregasi CB ini. Banyak pengalaman yang membuat kami semakin dibukakan hati, pikiran, dan perasaan kami untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah mengatur hidup kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik di jalan hidup kami. Semoga kami pun boleh berani untuk memutuskan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan seluruh orang-orang yang baik dan mencintai kami, dan yang kami cintai, semoga mereka pun boleh mengalami kegembiraan, berkat, dan rahmat dari-Mu, dan juga mengalami sukacita di dalam situasi yang mungkin tidak mudah saat ini. Semoga kami semakin percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami pun mohon rahmat untuk malam ini, semoga kami boleh beristirahat dengan cukup. Semoga perjumpaan ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami pun boleh disemangati oleh kasih-Mu sendiri. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah keluarga kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat malam, Suster Sempuriana. Selamat malam, Suster Tres, atas Terima kasih. kesempatannya. Ya. Kapan lagi acaranya ini? Oh, Masih ada berikutnya lagi, ya. tanggal 19 mungkin next lagi. 19 ya? Iya, tapi mungkin bukan tentang panggilan. Ya. Oke. Baik. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Terima Ari. kasih. Selamat malam. Ya, Tuhan Suster. berkati. Sama-sama, Tuhan memberkati. Amin. Ya.